Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kreatif buat kita semua. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Saya Laura Bangun Prinsloo, focal point dari Kota Jakarta sebagai UNESCO City of Literature yang baru saja diumumkan, sekaligus Ketua Yayasan 17.000 Pulau Imaji, penyelenggara Jakarta Content Week bersama dengan Frankfurter Buchmesse, akan berbincang-bincang bersama Kakak Menteri Erick Thohir dan Rintik Seduh dalam sesi On Literacy Turning the Wheel of Wealth. Jakarta Content Week merupakan festival konten kreatif bertaraf internasional yang mempertemukan para pelaku utama industri kreatif dari berbagai sektor, seperti literasi, kuliner, fashion, kriya, film, desain, games, cosplay, dan medium lainnya. Untuk berdiskusi tentang isu dan teknologi mutakhir, berbagi ide dan pengalaman, menampilkan produk terbaik, bertransaksi satu sama lainnya, dan bersama halayak membentuk sebuah hub untuk ekosistem kreatif terutama di wilayah Asia Pasifik. Tahun 2017, PT Pos Indonesia memberikan layanan pengiriman gratis untuk paket buku bagi taman baca. Dampaknya luar biasa sekali. Taman baca dan kantong-kantong literasi di berbagai daerah di Indonesia tumbuh sangat signifikan. Program tersebut menjadi salah satu pendukungan untuk gerakan literasi dari BUMN yang paling berhasil. Perpaduan dari konsep yang bagus dan dikerjakan BUMN yang tepat. Program ini menjadi salah satu jawaban dari tantangan yang ada di dunia literasi kita. Mulai dari elemen produksi, medium, distribusi, sampai minat baca masyarakat. Dengan kapasitas regulasi dan keleluasaan ruang fiskal, saya kira ada banyak sekali BUMN yang bisa digerakkan untuk memperkaya bacaan dan meningkatkan kualitas literasi anak-anak bangsa kita. Kita akan membahas soal ini bersama Menteri BUMN, Kak Erick Thohir. Kak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang membawahi 171 badan usaha negara bisa menjadi penggerak efektif untuk dunia literasi kita. Bicara literasi terkini, sekarang ini kita punya banyak sekali penulis yang kreatif dan mampu menciptakan peluang-peluang baru di era digital ini. Di antara yang menonjol adalah Sana atau biasa dipanggil Rintik Seduh. Dia sukses memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendistribusikan tulisan-tulisannya. Mulai dari blog, Twitter, Wattpad, bahkan podcastnya yang bertajuk Rintik Seduh menjadi salah satu rujukan anak-anak muda saat ini. Dia akan menyampaikan pandangannya soal aktivitas literasi anak muda Indonesia hari ini. Tentu saja perbincangan dengan mereka ini tak akan lepas dari peran tempat di mana mereka sekarang ini mengembangkan diri, yaitu kota. Seberapa besar sih sebenarnya kota bisa menciptakan situasi dan kondisi yang baik untuk peningkatan literasi dan pengayaan literatur. Kebetulan UNESCO pada tahun 2021 ini memilih Jakarta masuk ke dalam jaringan kota kreatif dunia sebagai City of Literature. Sore ini kita akan membincangkan berbagai hal menarik di atas bersama dua pembicara kita, yaitu Kak Erick Thohir dan Sana. Saya akan memanggil satu persatu dengan membacakan short bio mereka. Kak Erick Thohir, tentu saja kita semua kenal Menteri BUMN yang juga memiliki pengalaman berkecimpung di ranah industri konten kreatif. Gegap gempita Asian Games masih tidak terlupakan. Namun sebelum itu, Kak Erick Thohir adalah seorang pengusaha yang sudah sangat berpengalaman di bidang industri kreatif. Di bawah Mahaka Group,
Kak Erick Thohir berhasil mengembangkan sejumlah bisnis di bidang media, advertising, dan televisi. Salah satu yang paling berkesan adalah bagaimana Kak Erick Thohir ambil andil menyelamatkan Republika dari kebangkrutan pada 2001 lalu dan semakin mengokohkan media tersebut sebagai surat kabar komunitas muslim terbesar di Indonesia. Kak Erick Thohir juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta. Pandangan dan perjalanan Kak Erick Thohir di dunia media salah satunya bisa kita baca melalui buku yang ditulisnya pada tahun 2011 berjudul Pers Indonesia di Mata Saya. Dan ternyata melalui Yayasan Erick Thohir, KET membangun beberapa taman baca masyarakat di Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera. Saya minta kehadirannya Kak Menteri KET, silakan. Lalu yang berikutnya, Rintik Seduh, merupakan nama pena yang dipilih perempuan bernama asli Nadifa Alia Sana. Mulai menulis di blog pribadinya, Rintik Seduh kemudian beralih ke Wattpad sebelum didekati oleh seorang editor untuk penerbitan buku pertamanya G's and N. Penulis yang akrab dipanggil Paus itu tersesat di antara cerita-cerita pilu yang diciptakannya. Saat ini tulisan-tulisannya di Instagram sudah menjadi rumah bagi jutaan orang. Melebarkan sayap dengan membuat podcast Rintik Seduh, episode-episode yang diciptakannya sering duduk di tangga teratas podcast Indonesia, bahkan di Spotify Asia and Global. Banyak penggemarnya Paus. Di tahun 2021 Rintik Seduh berkolaborasi dengan Spotify untuk menghadirkan cerita bersambung yang dinarasikan sendiri olehnya berjudul Kuas, Kanvas, dan Bulan Kesepian. Hingga saat ini Rintik Seduh sudah menerbitkan 8 buku, salah satu karyanya G's and N telah diadaptasi menjadi film yang tayang di Netflix. Untuk itu saya undang Rintik Seduh, Sana atau Paus untuk naik. Terima kasih KET Adinda Sana sudah hadir di Jakarta Content Week. Kita langsung aja mengingat waktunya sudah sangat terbatas. Masih lama. Menurut KET, seberapa besar sih Kak korelasi antara literasi dengan pembangunan manusia Indonesia? Kalau saya sih mungkin nggak mau terlalu lebar, ke diri saya dulu aja. Saya merasa saya bisa seperti hari ini karena 2 hal. Satu, memang saya dari kecil hobinya baca. Dan yang membedakan baca sama menonton dan mendengar, kalau versi saya, baca itu lebih menyerap gitu, lebih merekam dibandingkan visual yang kadang-kadang kita karena kecepatannya cepat. Jadi kadang-kadang kita hanya mengambil intisarinya saja. Nah, kalau baca itu bagaimana kita bisa meresapi, bahkan juga hanyut ke dalam sebuah bacaan. Dan itu yang saya rasa saya alami sendiri. Kenapa dari kecil waktu itu, ya agak jadul sih, mohon maaf ya. Saya misalnya baca album cerita ternama, sekarang udah nggak ada tuh. Atau majalah Epo, di situ ada turun-turunannya. Atau terus saya mulai komik. Dan sampai hari ini saya itu masih koleksi buku-buku tua. Karena ya menurut saya itulah bagian dari kekuatan daripada manusia. Bagaimana itu menjadi sebuah nilai yang sangat berharga, tulisan-tulisan itu gitu. Dan saya melihat dari perjalanan almarhum bapak saya juga Haji Muhammad Thohir yang memang juga ketika umur 10 tahun itu memutuskan merantau dari Gunung Sugih ke Tanjung Karang, sekedar karena beliau meyakini pendidikan itu menjadi kunci untuk kesejahteraan.
Habis itu beliau merantau lagi ke Solo untuk SMA, merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah. Disitulah beliau berkarir, jadi pengusaha, dan buat saya beliau figur yang luar biasa. Kenapa? Karena dari kecil beliau itu selalu memberi wawasan. Dan korelasinya sama saya bacaan. Jadi misalnya saya diajak beliau ke luar negeri. Itu bukan dalam arti ya shopping masih lah gitu. Tetapi sangat dibatasi, tapi lebih kepada pergi ke museum, pergi sebuah negara yang beliau lihat nih ceritanya begini. Jadi kayak saya tadi ke Frankfurt Book Messe juga tadi agak lama dibandingin tempat yang lain. Karena saya enjoy, saya senang banget buku gitu. Dan disitulah banyak kita juga bisa membuat banyak pelajaran atau inspirasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan juga. Jadi literasi sama saya ya deket banget itu. Jadi sudah ditanamkan oleh ayah dari kecil ya Kak Ete. Kalau aku panggilnya Sana, Rintik Seduh atau Paus? Pak Uus. Pak Uus. Maksudnya Pak Uus, bagusan Sana. Sana ya, soalnya kalau Paus ini terinya ya. Oke. Paus dan teri. Kalau pandangan Sana nih, secara umum ya, bagaimana kondisi literasi di Indonesia saat ini? Oke. Mungkin kalau harus meneliti literasinya sendiri itu pasti nggak mudah. Cuman teman-teman bisa cek sendiri sekarang literasi lebih dekat dengan kita. Tapi jelas berbeda dengan 15 tahun lalu waktu dulu saya baca buku yang kertasnya bahkan masih abu-abu warnanya, baunya nggak enak. Yang saya di antara teman-teman saya nggak ada yang suka baca buku kecuali saya sendiri. Jadi kalau mau ngerumpiin buku kesulitan karena nggak punya teman gosip seputar buku. Jadi gosipnya sama ibu sendiri. Bu, ini bukunya kenapa kayak gini? Sekarang mau ngomongin buku lewat DM ke teman bisa, karena kita punya forum yang lebih mudah di internet. Pokoknya semua tentang literasi lebih dekat dengan kita. Cuman menurut saya tentu nggak akan pernah ada yang benar-benar sama, pasti ada perkembangannya. Dan mungkin dari angkatannya ibu saya dulu sama saya yang sekarang jelas berbeda. Literasi yang sekarang lebih banyak warnanya, banyak bentuk adaptasinya, banyak bentuk formatnya. Nggak selalu tentang baca buku harus ke toko buku dulu, harus ke perpustakaan dulu. Sekarang enggak, karena sekarang dunianya anak muda lebih banyak di handphonenya, bukunya adanya di handphone. Jadi sebenarnya literasi nggak hilang, bahkan menurut saya lebih berkembang karena ya mereka bisa membaca kapanpun, dimanapun lewat handphonenya. Itu sih literasi yang saya perhatikan. Jadi banyak platform untuk bisa mengakses cerita gitu ya. Nah Kak Ete, kalau dari BUMN sendiri strateginya seperti apa nih untuk mewujudkan kemajuan literasi di Indonesia? Sebenarnya kan semua itu kembali dari pengalaman kita. Kalau saya kebetulan dari orang media waktu itu, dan kemarin di Asian Games, kan sebenarnya bagaimana ekosistem ini harus dibangun. Nah salah satunya memang tadi yang Paus, Sana, namanya banyak banget ya. Nah, bicarakan ini saling berkait. Infrastruktur is one thing, salah satu penting. Tetapi yang penting itu kan kreatifnya, humannya. Nah ini yang saya terus terang sangat khawatir ketika dengan era digitalisasi ini, tetapi basis daripada literasi ini sekarang sudah mulai luntur. Sebenarnya yang disampaikan Sana, pengembangannya makin lebar.
Seperti contoh misalnya, ketika saya waktu itu di Republika kan saya mikir gimana ya supaya Republika ngepop. Jangan terjebak di hanya politik. Akhirnya waktu itu kan saya coba bekerja sama dengan para penulis, waktu itu ayat-ayat cinta. Itu kan pertama di Republika menjadi tulisan. Lalu dijadikan film. Sama ketika Asian Games itu kan sebuah event olahraga tetapi kita bikin beyond olahraga. Ada merchandise-nya, ada musiknya, ada lagu Via Valen, ada itunya macam-macam. Jadi multi platform storytelling itu yang kita harus juga mulai kembangkan. Sama, saya kenapa minta Bu Feti, Bu Hani, ini bersama rekan-rekan kreatif. Sarinah ini harus kita bangun ulang. Karena kenapa? Ini kan sejarah yang hampir terlupakan. Intisarinya ada bagaimana tadi Presiden pertama kita ingin mengangkat sebuah ekonomi kerakyatan menjadi local content, local brand. Tetapi secara infrastrukturnya ini tua. Nah itulah kenapa sejak awal kan tidak, sebenarnya kan Sarinah ini kita mau buka Agustus. Cuman karena COVID akhirnya baru Maret, jadi kan ya Maret ya. Nah sama Sarinah ini juga kita jadikan multi platform storytelling. Ada brand Sarinahnya tapi ada turunan jadi local brandnya. Dan tentu ada kaitan juga dengan story atau literasi ataupun apapun yang nanti kita harus kembangkan gitu. Nah jadi kita sih di BUMN sekarang kita sangat amat mendorong bagaimana BUMN ini sebagai lokomotif besar. Karena sepertiga kekuatan ekonomi kita kan di BUMN. Makanya saya meminta para pimpinan BUMN sendiri, cara berpikirnya itu tidak hanya melihat bisnisnya, tetapi membangun ekosistem yang lebih besar untuk supaya menjadi sebuah kekuatan yang saling berkaitan. Apalagi kalau kita sekarang kita bicara yang namanya digital. Ini kita ngomong first wave, yang namanya e-commerce, jual buku juga gitu. Tapi kan sekarang udah masuk second wave, yang namanya games, yang namanya media tech, insurance tech, health tech, fintech. Kedua poin ini aja kita udah babak belur. Ketika e-commerce bukan barang kita. Kita nggak anti asing, tapi kan itu kita mesti menjadi bagian. Karena kenapa? Kita punya tanggung jawab. Kita ini sedang booming generasi muda yang jumlahnya sangat besar. Kalau generasi muda kita nggak dapat pekerjaan dan tidak mendapat kesempatan bekerja, kalau Indonesia sendiri tidak rukun, tidak ekonominya terus bertumbuh, kan merugikan negara lain. Merugikan juga negara-negara tetangga gitu. Ya artinya apa? Dengan segala keberpihakan, dengan segala intervensi kita coba membangun keberpihakan ini. Karena kebetulan BUMN ada sepertiganya di situ. Nah itu yang kita namakan kenapa saya dorong para BUMN itu menjadi ekosistem. Apakah BRI sekarang saya dorong menjadi tadi lokomotif untuk desa, UMKM, local brand. Itu kan bagian dari strategik itu. Atau sekarang kita bicara yang namanya Telkomsel harus menjadi bagian ekosistem digital place. Tapi tidak hanya digital place-nya, tapi kan si Telkom itu harus membangun infrastrukturnya. Data centernya, cloud-nya, fiber optiknya, 5G-nya. Dan Telkomsel harus menjadi agregator dan juga tempat daripada enabler, daripada konten lokal, game lokal dan lainnya. Itu semua ekosistem. Nah pertanyaannya, ketika kita kasih kesempatan itu ada dua challenge-nya. Generasi muda sebagai yang mengisi, kan itu mesti diisi. Kan kita jalan tol atau mungkin sebuah kota smart city. Si generasi muda ini ngisi nggak? Sebagai menjadi bagian ekosistem sebagai produsernya atau hanya konsumtif. Nah jadi saya sangat apresiasi seperti Sana,
itu menjadi bagian kreator dan produser yang bisa mengengage dari banyak community. Bahkan udah punya pasukan. Ini hal yang saya rasa inilah yang selalu saya bilang, ini pop culture. Pop culture itu di Indonesia sangat momentum yang baik, tetapi bagaimana tadi the community bisa berpihak. Berpihak menjadi sebuah kekuatan besar. Kalau enggak, ya enggak akan jadi. Belum lagi. Sekarang kita ditantang oleh third wave. Ini first wave, second wave, ini third wave. Di mana sekarang seperti Google, Facebook sudah membangun yang namanya metaverse. Di situ ada Bitcoin, ada NFT. Ya, makanya 6 bulan terakhir saya nggak bisa tidur. Ya, untung aja anak-anak saya umurnya 21, 22. Jadi nanti malam saya makan malam lagi sama mereka karena saya menyerap inspirasi anak muda ini supaya tadi saya sebagai Menteri BUMN punya tanggung jawab sebagai lokomotifnya. Nah itu yang saya rasa kenapa saya rasa penting sekali kita bangun ekosistem itu. Ya, BUMN punya perannya sebagai sepertiga ekonomi, kita punya peran sebagai infrastruktur, pembiayaan dan lain-lainnya. Tetapi kreator anak mudanya mesti hidup, kalau enggak kosong. Akhirnya diisi oleh orang lain, terus marah. Ya kan, nggak dapat kerja marah. Ya nggak bisa bisnis marah. Nah, jangan marah. Kan kita mesti introspeksi diri. Kita udah siapin itu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya rasa mesti mutual benefit saling mendukung. Jadi it's a complex world, tapi it's an opportunity for us. Karena kita punya market yang sangat besar, kita punya generasi muda yang sangat besar. Apalagi sekarang pemerintah sangat berpihak. Dan ini saya rasa menjadi hal-hal yang menurut saya bisa menjadi bagian. Ya termasuk kalau kita kerjasama dengan negara lain, ya it's okay. Mereka mau masuk market kita, tapi tentu ada hilirisasinya yang harus win-win gitu. Nah ini saya rasa tadi bukan salah dan benar, tetapi ini masalah keberpihakan saja gitu. Jadi on literacy turning the wheel of wealth ini mesti kita lakukan bersama-sama. Nah, Sana sebagai terlalu berat kan ya? Hah? Agak sih. Agak ya? Tri masih mendengarkan kan? Ngantuk nggak? Enggak ya? Pusing? Oh. Ya udah nanti diturunin deh. Nah, Sana sebagai generasi digital native, bisa kita bilang begitu ya, apa nih yang bisa stakeholder perbukuan lakukan untuk penulis seperti kamu gitu ya, untuk bisa mendapatkan pembaca dan audiens di generasi Sana? Sebenarnya penulis ataupun content creator yang emang seumuran aku, seangkatan aku, kan aku tuh nggak sendirian. Seumuran lah kita semua. Beda tipis. Oh iya betul-betul, don't talk about age. Itu banyak, jadi generasinya emang banyak banget penulisnya, sebenarnya nggak cuma saya doang. Ada Firsa Besari mungkin, ada Ayah Pidi Baik. Semua penulis itu saling mendukung, ada Boy Chandra. Jadi sebenarnya saya cuma mewakili. Kemudian gimana sih supaya kenapa saya bisa duduk di sini sekarang, bisa menyampaikan suara? Sebenarnya karena mungkin anak-anak muda ini harus lebih disuruh berani kali ya, berani coba. Jadi sebenarnya karena mereka udah telanjur melihat hasil dari kreator sebelumnya. Mungkin misalkan Rintik Seduh atau mungkin nggak harus penulis, misalkan harus YouTuber atau content creator lainnya, mau itu seniman, pelukis yang gambar, mereka udah keburu melihat hasil dari pendahulunya, mereka jadi punya big question gitu, gue bisa nggak ya, kalau enggak and then what's next, kalau aku udah coba tapi gagal and then what happened with my life gitu. Jadi anak muda emang full of question. Jadi yang full of question ini yang sebenarnya bikin mereka jadi takut untuk akhirnya mau coba. Sebenarnya
yang namanya percobaan ya harus berkali-kali. Nggak bisa yang harus sekali coba and then it's a big step gitu. Nggak mungkin. Selalu ada step-step kecil yang menurut saya anak muda masih terlalu takut untuk menghadapi proses-proses kecil itu. Jadi sebenarnya yang harus paling dipegang ya niat dan maunya. Mau nggak untuk buat ini, niat nggak bikinnya. Karena kalau udah punya niatnya, udah punya maunya, produktif ataupun hasilnya tuh udah pertanyaan belakangan. Jadi tuh sebenarnya pertanyaan di kalangan anak-anak muda tuh sering gini, Pak, gimana sih caranya produktif? Terus saya sering bilang, terutama ke pasukan saya. Jadi saya sama mereka itu mendengarkan dan saya pun didengarkan. Saya bilang sama mereka, untuk produktif itu jangan dicari, jangan dibuat-buat. Cari dulu maunya apa. Oke, aku pengen bikin konten memasak karena I love cooking, I love eating. Ya udah buat. Kalau udah punya maunya ya you do it, you do that. Karena kalau udah punya mau, kita bahkan lupa dengan apa sih produktif itu. I just do it myself. Jadi ya yang paling penting ya maunya itu sih. Saya mau nambahin nih, ini penting. Saya sangat sepakat, karena kenapa? Yang paling mahal hari ini adalah kapabilitas, expertise, menjadi yang terbaik. Itu yang menghasilkan sesuatu, bukannya uangnya dulu. Apalagi sekarang, tadi yang saya jelaskan juga, ini kan suatu dunia baru yang akhirnya juga yang namanya keuangannya itu akan decentralized. Keuangannya pindah. Seperti contoh dulu saya pemilik TV. Pemilik TV cuma 7 kali. Tapi sekarang ada ratusan pemilik TV dengan YouTuber itu. Berarti kan itu terjadi desentralisasi. Nah, desentralisasi ini kan menimbulkan tadi job dan pengusaha baru. Ya, dulu mungkin penerbit, ada Republika, ada Gramedia. Sekarang sana bisa create her own publishing. Itu kan. Nah, ini kan merupakan ekosistem yang sekarang berubah. Jadi ini generasi ini yang saya tekankan dari tadi. Kita bikin jalannya atau bikin ininya semua. Tapi mesti diisi. Kalau nggak diisi, jangan marahin kita, gitu kan? Karena kita udah bikin nih. Sarinah kita bikin berapa ratus miliar ini. Ya kan? Kalau Sarinah ini nanti nggak ada ngisi, lokal brandnya nggak bagus, ya terus akhirnya brand asing lagi. Ya kan? Gitu. Nah ini bukan berarti anti asing ya, kan ekosistem tadi saya ngeliat bagaimana collab si Juki sama SpongeBob. Bagus. Orang kemarin saya ngeliat juga Gundala sama PUBG bikin online. It's okay. There's a new world gitu. Iya kan? Nah itu menurut saya cocok sekali. Ayo ambil kesempatan ini dan jangan pernah takut gagal. Ya, jatuh cinta aja berapa kali gagal kan? Akhirnya dapat yang beneran gitu kan? Nah jadi it's life lah. Cuman kalau terus baru berusaha gagal langsung rebahan, ya nggak bisa. Sama, saya rasa Sana dalam menulis sebuah karya pasti ada 1-2 yang tidak maksimal. Apalah karena kejenuhan, apakah karena apa gitu kan. Tapi harus terus. Itu loh. Ini marketnya ada. Ini ekonominya terus tumbuh sampai 2045. Dikala negara lain sunset. Anak mudanya jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Tetapi momentum ini harus diambil. Jangan sampai tadi ada beberapa negara besar lainnya. Ya ketika mereka tidak melakukan tadi pembangunan sumber daya manusia, tidak membangun R&D, tidak membangun struktur ekonomi yang bagus, akhirnya lewat masanya. Akhirnya ketika ekonominya sudah tidak tumbuh, generasi mudanya piramidanya kebalik, piramidanya yang bagus kan begini.
Ini orang tua, nih anak muda. Tetapi nanti 2038 kita akan balik ke sini piramidanya, akan balik. Jadi yang tua akan lebih banyak. Gitu. Nah akhirnya ekonomi akan melambat pasti. Nah itu momentum itulah kenapa kita di BUMN sangat kejar sekarang, sangat dorong. 2 tahun terakhir luar biasa kita. Nah ini kesempatan ya jangan disia-siakan gitu. Nah Kak Ete tadi ngomongin soal marketnya ada. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin literasi pembacanya ada, banyak. Tapi kadang kendalanya itu adalah akses, khususnya yang di luar Pulau Jawa. Akses terhadap konten, terhadap buku, bahkan buku digital pun susah. Nah melihat kondisi ini khususnya di luar Pulau Jawa Kak Ete, bagaimana kira-kira problem ini bisa menjadi bagaimana BUMN bisa memberikan solusi terhadap problem ini? Tidak mungkin BUMN sendiri. Di Indonesia itu ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kominfo, ada gubernur, ada bupati. Ya, BUMN ini at the end still korporasi. Yang dimana kita dituntut oleh pemerintah, apalagi sekarang pertama kali defisit anggaran kita itu minus 3% jadi 6% karena COVID. Berarti apa? Pemerintah meminta pemasukan baru seperti di rumah, di dapur lah. Ya kan? Yang tadinya pemerintah hanya mengandalkan teks, sekarang pemerintah juga mengandalkan dividen dari BUMN. Nah, alhamdulillah aja dengan transformasi BUMN, ya 2 tahun terakhir sekarang jumlah BUMN yang tadinya 108 jadi 41. Tahun kemarin kita punya net profit atau laba bersih itu sampai 1 tahun 13 triliun. Tahun ini dengan segala efisiensi kita, ya ini para direksi udah ngos-ngosan sama saya karena mesti efisiensi. Tahun ini di kuartal 3 untungnya kita 61 triliun, loncatnya segitu banyak. Tapi ya itu kita kasih ke negara, karena negara membuat program. Nah membuat programnya apa? Tadi bagaimana membangun desa-desa pakai wifi, kan udah mulai masuk. Lalu program Merdeka Belajar yang sekarang tidak hanya belajar di sekolah tapi juga di luar sekolah. Membangun infrastruktur, karena kenapa? Contoh yang saya lihat di Banten, untuk satu kampung ke sekolahnya aja mesti lewat sungai, itu jarang segitu jauh, padahal tinggal dibangun jembatan yang panjangnya cuma 10 meter. Nah itu juga menjadi infrastruktur buat edukasi gitu kan. Nah ini yang kita harapkan kembali, BUMN pasti hadir. Tapi tidak mungkin kita nggak bergotong royong. Apalagi sekarang CSR BUMN yang terbaru, sekarang hanya fokus 3, education, lingkungan hidup sama UMKM. Jadi kita hadir, kita dukung pasti ya, kenapa itu BUMN membuat desa-desa wisata. Oh saya udah nggak tahu berapa banyak tuh desa wisata. Tapi yang penting gini, habis dibangun desa wisata dirawat nggak sama desanya? Kan kadang-kadang ini yang saya tekankan, ini Sarinah nanti bagus banget ya, bagus banget ya nih. Ya. Tapi kalau Sarinah udah bagus banget nggak dirawat, ya 10 tahun lagi jelek lagi. Coba lihat gambarnya kita ulang dari tahun 60. Ya kan? Nah itu yang saya minta tadi. Bahwa pasti kita dukung. Ya, bagaimana literasi harus terjadi. Literasi harus didorong dari bawah, dari educationnya. Ya, dari tokoh-tokoh seperti Sana. Supaya ada apa? Tren baru. Yang orang dulu males baca, karena didorong dari SD suruh baca, terus ada trendsetternya karena ada bacaan baru, ya kan kita nggak mungkin bacaan zaman dulu terus gitu, kan mesti ada baru gitu ya. Nah disitulah nanti kita pemerintah membangun infrastrukturnya, nah kita sebagai BUMN membangun korporasinya, itu kan sebagai tadi. Ada kreator-kreator anak muda Indonesia jadi kaya. Ya kan?
Itu yang kita harapkan. Sama, kita invest di startup supaya ada kreator-kreator baru. Gitu. Nah ini yang kita harapkan ada ekosistem dan keseimbangan gitu. Nah, menurut pandangan Sana nih, melihat program dari pemerintah khususnya untuk literasi, bagaimana pandangan Sana? Wah, ada kata-kata pemerintahnya jadi takut nih Pak. Ini era demokrasi. Oke. Memberi kritik itu artinya obat, memberi pujian racun. Saya setuju banget bahwa akses itu sebenarnya sangat merugikan, entah itu untuk anak-anak muda yang memang butuh bacaan buku, juga sebenarnya penulisnya. Akses ini ternyata cukup merugikan penulis Pak, karena pertama harga buku di tiap pulau itu kan berbeda. Belum lagi kadang mereka mau beli buku online, harga ongkirnya sudah lebih mahal daripada bukunya. Itu yang akhirnya membuat mereka kayak ya udahlah, yang penting baca, mungkin gue beli buku bajakan aja. Ada kok PDF online-nya di aplikasi ini. Tersebarlah itu tahun lalu heboh. Tahun lalu tiba-tiba semua orang punya PDF bukunya Terelie, punya bukunya Perintik Seduh, Firsa, semua ada PDF online bajakannya. Itu kan big question banget. Kenapa kok bisa? Setelah saya coba cari tahu, tanya-tanya ya, ternyata alasannya itu. Bukunya mahal Kak, di sini nggak ada toko buku. Mau beli bukunya masa harga ongkirnya 130.000, bukunya cuma 60.000. Dari situ akhirnya saya dan pasukan saya coba cari jalan keluar gitu. Akhirnya mereka yang justru mengenalkan saya kepada aplikasi Ipusnas Pak. Mungkin Bapak tahu. Jadi Ipusnas itu aplikasi perpustakaan online. Cuman saya justru yang sering diaduin sama mereka. Paus, ini aplikasinya bagus banget, semua bukunya lengkap, tapi aplikasinya kurang sempurna. Terus saya nggak percaya, emang kurang sempurnanya apa? Saya belum download aja, di review aplikasinya itu rata-rata 1 bintang. Waktu saya baca, ini konsepnya bagus tapi banyak crash, yang lemot, nggak bisa dibuka, tiba-tiba halamannya hilang. Padahal menurut saya aplikasi Ipusnas itu sangat helpful kalau disempurnakan, karena itu sangat membantu penulis juga anak-anak yang memang pengen baca, cuman di daerahnya nggak ada toko buku atau mau beli buku mahal karena it's free. Seperti minjem buku di perpustakaan, catat nama, seminggu harus balikin. Kalau belum mau dibalikin ya perpanjang jadwal peminjaman itu. Jadi menurut saya yang kayak gitu-gitu bisa dimaksimalkan Pak. Tuh, baru ngomong gitu dong marah tadi tuh. Iya. Nah, itu yang saya bilang. Kami BUMN siap mendukung. Seperti di awal COVID, kita udah meluncurkan Peduli Lindungi. Di bulan Juni 2020. Nggak ada yang mau pakai. Baru ketika kementerian lain, kesehatan, semua, oh ini benar aplikasinya. Baru jalan hari ini. Telat berapa lama? Nah jadi kayak Ipusnas, kita sangat welcome kalau disuruh kita yang ngerjain gitu. Ya cuman kan nggak bisa kita datang ke sana. Ya kan kita ini korporasi, kita berdasarkan, kita itu bukan real government loh sebenarnya, kita itu kan korporasi. Kayak kita membangun Sarina ini nggak mungkin rugi kita dijambak kita, ya kan? Ya. Nah jadi sama, itu yang saya bilang, ini ekosistemnya soon or later kayak kreator, kayak Sana ini akan diuntungkan dengan NFT yang dulu seorang pelukis menjual hasil karyanya 5 juta, lalu ini Bu Feti jual ke Bu Hani 10 juta, si pelukis itu nggak dapat. Nah tapi dengan nanti NFT, dengan yang namanya metaverse, ya itu nanti setiap penjualan lukisan itu si pelukis dapat berapa persen. Itu kan ada yang namanya di New York siapa tuh, anak-anak muda gorila apa tuh yang nyiptain 1000 desain gorila. Itu kan mereka sekarang tiba-tiba dapat 20 juta. Jadi orang kaya.
Nah itu yang akhirnya kenapa yang tadi saya bilang. Ke depan ini penting. Kita BUMN pasti membuat platformnya seperti Peduli Lindungi. Tapi tetap mesti ada ngisi. Gitu. Karena kenapa? Kalau yang nggak ada ngisi nanti diisi orang. Nah, dan ini yang saya makanya ini kesempatan buat Indonesia karena jumlah populasinya banyak, anak muda. Ya, ekonominya sampai 2045 begini tumbuh terus. Nah, yang ngisi siapa? Nah, itulah saya sangat setuju sama Sana. Kita perlu kreator-kreator muda, produser-produser muda untuk mengisi ya area yang kosong ini supaya menjadi real ekonomi. Harus diisi gitu. Karena ke depan tadi yang saya bilang akan terjadi desentralisasi keuangan. Itu nih bank-bank pusing. Ya kan karena sekarang udah ada bank digital. Itu. Nah, itu yang saya mau coba kenapa mungkin pembicaraan saya terlalu berat, mohon maaf. Tapi justru saya ingin menantang ya. Ini jangan sampai lewat. Karena tadi 2038 kita akan mulai stagnan. Kita hanya punya waktu 17 tahun. Dan yang namanya perubahan digital, e-commerce, the first wave, the second wave, nanti masuk lagi third wave. Ini waktunya bukan kayak zaman dulu yang namanya sebuah era terjadi 10 tahun atau 100 tahun. Ini sekarang dalam 2-3 tahun berubah. Dalam 2-3 tahun berubah. Gitu. Jadi Kak Ete strateginya seperti apa nih untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang luas dengan 17.500 pulau gitu ya, supaya jangan sampai mereka juga ikutan ketinggalan. Itulah yang dibangun oleh Pak Jokowi yang namanya Palaparing. Yang dinamakan juga digitalisasi, itu yang kita, bagaimana sekarang pemerintah membangun yang namanya tadi wifi masuk desa semua. Jadi ada, memang eranya udah tidak hanya, ya buku itu nanti sesuatu yang collectible. Tidak seperti yang hari ini buku itu mudah dibaca gitu. Dia akan lebih murah yang namanya e-book. Dan bisa diakses dari manapun. Tetapi tadi, jangan sampai diakses manapun kreatornya nggak dapat apa-apa. Menjadi masalah black market. Akhirnya si kreator karena black market kapok bikin buku, udah dibajak anyway gitu kan. Gitu. Nah itulah yang sekarang pasti ini sooner or later akan terjadi. Dan ini cepat. Nah, itu. Nah Sana gimana menurut Sana pandangan Sana mengenai fenomena ini? Pendistribusian konten itu sudah di berbagai macam platform. Gimana apanya nih, konten apa? Dampaknya Dampaknya terhadap industri literasi. Terhadap industri literasi sendiri, sebenarnya saya punya Instagram khusus namanya Left the Book, Pak. Itu saya jualan buku orang lain. Jualan di sini tuh saya memberi racun. Jadi anak-anak muda, milenial, generasi Z itu suka banget diracun, Pak. Racun skincare, makanan, tempat estetik, what else, parfum, anything. Terus saya akhirnya kepikiran, kenapa saya nggak ngeracunin mereka buku? Kenapa mereka cuma teracun untuk beli skincare, beli make up? Kenapa nggak buku? Dari situ saya berpikir bahwa, tapi nanti ada yang butuh nggak ya account ini? Apakah ruang ini kalau saya bikin, ada orang tertarik untuk teracunin sama untuk beli buku gitu. Akhirnya Instagram itu sekarang sudah 43.000 followersnya. Itu nggak ada buku saya sama sekali. Itu buku yang saya baca karena saya suka baca buku dan rasa suka itu bikin saya bahagia. Tapi ternyata bahagia sendirian itu nggak enak. Jadi saya saya kasih racun ke mereka. Beberapa bulan yang lalu teman dari penerbit bilang bahwa ada J.K. Rowling mau kirim bukunya supaya Sana bisa bagiin ke pembaca-pembaca Sana. Akhirnya saya baca bukunya,
Cuman saya selalu bilang, kalau bukunya saya nggak suka, saya nggak mau review. Kalau bukunya nggak cocok untuk followers saya nggak mau review. Pas saya baca itu buku anak kecil, buku tentang Natal yang tiba-tiba bonekanya hidup. Saya nangis baca buku itu. Saya buat reviewnya setiap hari. Pasukan saya mention lagi di toko buku, beli buku itu, baca buku itu. Jadi saya berpikir bahwa mereka suka baca buku. Mereka hanya butuh seseorang yang bisa ngenalin mereka bahwa ini ada buku bagus. Mungkin terdengar kayak, hari gini butuh buku bagus aja dikasih tahu. Yes, they did. Mereka butuh itu. Mungkin untuk orang yang baca buku nih, orang pemalas banget sih. Mau baca buku aja harus diracunin dulu. Enggak. Karena kita mau beli skincare aja kita harus tanya dulu ke orang-orang ini yang bagus apa. Padahal mereka bisa aja langsung ke department store untuk ngambil mana skincare yang bagus gitu. Tapi kan we need some review, we need some racun untuk akhirnya bikin kita, ayo gue pengen ini. Jadi menurut saya memang buku harus terus dibicarakan, harus terus digosipin. Jadi yang gosip nggak cuma hal-hal viral, buku juga perlu diviralin. Jadi ya mungkin itu tugasnya anak-anak muda yang juga menurut saya itu tugas penulis, nggak cuma untuk jualan bukunya sendiri. Karena ya banyak buku bagus yang mereka, banyak anak-anak sekolah yang kurang explore. Jadi taunya buku-buku itu aja, genre-genre itu aja. Pembaca saya kenalin buku kayak Eka Kurniawan, dari yang gak mudeng, dari bacanya bisa bacanya setahun setelah beli, well that's okay. Kalian akan menemukan buku gak cuma rintik seduh. There's a lot of books yang perlu dibaca. Dan itu yang membuat saya terus untuk punya goals kali ya. Itu kan baru 43.000. Sedangkan Rintik Seduh followersnya 2 juta. Jadi saya masih punya perjalanan panjang untuk ngeracunin mereka baca buku. Jadi emang sebagai anak muda nggak boleh males. Jadi anak muda harus lebih capek, lebih banyak eksperimen, coba sana sini sampai ya yang bikin greget di hati harus disalurkan. Itu sih. Tuh, kalau saya ngomong tren, ngomongnya racun, beda generasinya. Iya kan? Jadi kan kita bilang trendsetter, ini racunin gitu. Beda memang. Nah itu yang saya bilang tadi. Kembali ini nanti akan jadi ada snowball baru, bola salju baru. Itu kan, karena memang itu yang kita namakan tadi community yang akan terus menjadi bagian. Ya. Jadi berbagai macam platform itu bisa kita gunakan untuk media promosi juga. Nah, saya mau tahu dong, kenapa ingin meracuni orang untuk baca buku? Jadi jawabannya jadi cerita. Saya sangat mencintai buku, bukan mencintai kalau sekarang bahkan sudah bagian dari pekerjaan. Saya Sabtu dan Minggu nggak boleh nerima job karena itu adalah pekerjaan saya untuk membaca. Kok bisa suka baca buku? Jadi memang waktu kecil, waktu saya SD kelas 3, ibu saya mengenalkan semua karya-karyanya Edith Blyton. Sudah saya hatamkan, semua sudah saya baca. Pasukan Mau Tahu, 5 Sekawan, 4 Sekawan, sudah saya baca. Terus seperti yang saya bilang tadi, membaca membuat saya bahagia dan saya nggak mau bahagia sendirian. Kenapa saya pengen mereka juga ikut bahagia? Karena membaca membuat mereka sebentar aja jadi kura-kura. Jadi sekedar informasi, fun fact, Sana itu orang yang sangat lemot, Lola lamban, everything slow with me. Jadi sebenarnya saya tidak se-update itu Pak. Pasukan saya yang bantuin saya untuk lebih update. Jadi saya sering dikasih tahu, Paus tahu nggak? Ini ada tren ini loh. Paus tahu nggak sih yang lagi viral itu dari mereka. Terus saya lebih merasa bahwa wah ini mereka nih semua tuh serba cepet. Tahu kasus viral ini seminggu hilang. Mau menikmati sesuatu tinggal nonton video 10 menit selesai. Mereka terlalu mudah menikmati itu. Jadi saya mau mengajak mereka menikmati sesuatu yang gak mudah. It's not easy for you karena buatnya gak easy. Jadi ayo kita menikmati sesuatu yang lo atau gue sama-sama effort. I make something, you read it atau you enjoy it and then you give something for me. Yang mereka pas nikmatin tuh gak cuma nonton terus udah video berikutnya. Udah scroll berikutnya enggak. I want to do more than that. Karena kalau membaca buku mereka baca,
mikir, merhatiin bukunya, lama, otak dan hatinya bekerja. Saya mau berbekas, Pak. Saya mau mereka mengenang sesuatu, menyimpan sesuatu. Jadi saya pengen mereka lebih romantis terhadap literasi. Jadi itu kenapa saya mau meracuni mereka terus untuk baca buku, karena saya sudah tahu rasanya dibuat jatuh cinta sama literasi. Kak Ete kalau mau meracuni orang untuk cinta buku lewat media apa nih Kak? Ya, TikTok, Instagram, Twitter. ya itu mungkin kekurangan saya. Ya kalau saya sih tadi, saya secara personal dekat sekali sama buku. Tetapi mungkin karena posisi saya, ya saya harus berpikir yang lebih besar. Harus berpikir ekosistem yang lebih besar. Karena kalau saya terjebak yang terlalu detail, akhirnya tadi saya akan kejebak di pemikiran yang akhirnya lebih kepada pribadi. Padahal kan kita ini mesin, lokomotif yang tadi tugasnya justru membangun ekosistem itu supaya sehat. Dan tadi ekosistem yang kita pastikan juga berpihak untuk generasi muda Indonesia, market Indonesia, kebijakan yang itu supaya apa tadi kita ini tumbuh. Nah ini yang saya rasa saya nanti minta teleponnya sana, ya mungkin nanti tolong rekomendasi buku ke saya gitu. Ya jadi paling enggak kita saling belajar ya. Paling enggak hari ini saya belajar kata-kata racun dibandingkan tren. Nah gitu, ya ini hal yang menarik gitu. Dan saya rasa tentu tadilah, saya tetap mengajak ayolah semua jadi bangsa yang produktif, jangan konsumtif. Kita harus balance. Ya, dan ini penting kenapa tadi yang saya tekankan lagi. Ini benar-benar kesempatan yang tidak panjang untuk kita merebut bagaimana kita jadi negara ekonomi terbesar di dunia nomor 4. Ini belum nomor 1 nih, berat. Karena ada saingan Cina, Amerika, ya kan apa negara lain. Kita 2045 bisa jadi negara ekonomi terbesar nomor 5 atau 4. Ini sayang. Nah itulah yang saya bilang ya kita harus bagaimana bertransformasi, mempercepat supaya ini kita bisa pastikan dalam sebuah situasi yang sangat menguntungkan tentu khususnya buat generasi muda kita ke depan juga gitu. Kak Ete ngomongin soal ekosistem kan Jakarta ini baru saja terpilih menjadi UNESCO City of Literature. Ini kira-kira kolaborasi seperti apa terkait dengan kemajuan literasi di kota Jakarta yang bisa kita lakukan dengan BUMN? Saya selalu bilang, saya banyak pergi ke berbagai daerah. Ya masing-masing daerah mesti punya keunikan dan kerjasama yang kita sepakati. Contoh ketika saya melihat 600.000 masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Ya saya dengan pemerintah Bali bikin rumah sakit skala internasional tapi kita ajak Mayo Clinic yang merupakan rumah sakit kanker terbaik di dunia. Mau tuh bikin di Indonesia? Daripada orang kita pergi ke Rochester Amerika, ini di Bali. Dan 60% penderita kanker di Indonesia itu meninggal. Artinya apa? Pelayanan kanker di Indonesia ini harus diperbaiki. Atau misalnya kemarin saya di Lampung. Di Lampung itu kan tempat dari Sumatera ke Jawa. Dengan tol Sumatera itu tembus, 20 juta orang pergi dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke 20 juta. Kalau 1%-nya aja itu kan berarti 200.000. Nah dengan 200.000 itu kan itu bisa menjadi apa? Pembangunan wisata untuk turis lokal yang selama ini sebelum COVID, ya sebelum COVID itu 78% sebenarnya Indonesia itu turis lokal. 22% turis luar negeri. 78% itu nilai ekonominya 1.400 triliun. Tetapi infrastrukturnya nggak pernah dibangun. Nah kan sayang. Nah jadi kalau di situ di Sumatera kita bikin kayak Jatim Park dan nggak usah BUMN yang bikin, biar aja swasta yang bikin. Kita siapin tanahnya, toh tanahnya nggak hilang kok. Nah di situ nanti ada tempat tadi
ya bagian daripada ekonomi kreatif baru, dan bukan nggak mungkin di dalam tempat itu juga bisa taman baca. Ada 200.000 orang datang ke tempat itu. Ya, seperti di Malang berapa juta datanya? 8 juta apa? Itu kalau tempat literasi itu kan suatu yang cepat yang bisa diinikan. Nah, sama Jakarta ya, salah satunya kemarin kan yang ditawarkan bagaimana kita membangun kota tua. Nah, ayo kita lihat bisa nggak di situ jadi pusat? Ya, literasi, museum, tempat ini seperti sama. Di Sarina ini tuh tangganya kan nanti orang duduk di atas. Saya sih ngebayangin ya ini menjadi pusat komunitas di sini. Nah, itu yang kita mau coba dorong. Jadi ada ada center-center gitu yang saling mendukung satu kota dan lainnya. Kalau sana apa nih yang kira-kira bisa kita atau mesti kita lakukan untuk mewujudkan City of Literatur tadi? Sebetulnya kalau kita di akhir pekan aja semua coffee shop itu rame. Nggak cuma coffee shop, tempat manapun, entah itu mall, semua orang pengen keluar rumah untuk cari sesuatu gitu ya. Dan menurut saya memang anak-anak muda di Jakarta terutama, nggak di Jakarta, dimanapun, everywhere, udah mulai nggak bisa diem. Mungkin karena banyaknya, kan semakin banyak konten yang mereka nikmati, semakin baru juga motivasinya untuk, kayaknya gue juga bisa deh bikin ini, kayaknya gue bisa bikin in the other way. Jadi ada motivasinya udah ada, makanya banyak yang udah mulai akhir pekan keluar rumah, cari tempat-tempat baru. Di internet banyak artikel tempat yang jarang didatangi, tempat yang bagus untuk foto, tempat yang punya coffee shop yang punya buku untuk dibaca gitu. Walaupun memang belum banyak kalau soal buku, tapi memang motivasi anak-anak muda untuk pengen deh, gue nggak pengen dia diem aja, I want to do something more dan cuman belajar, mungkin pengen di sela-sela belajar pengen bikin entah itu video, entah itu menulis di Wattpad, di blog, anywhere gitu. Jadi motivasinya tuh sudah ada, cuman kadang mereka tuh merasa aduh tempatnya di mana ya, ini kalau pengen ini kemana ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang akhirnya membuat mereka menyimpan idenya, membuat ide itu selamanya menjadi ide dan gak terlaksana. Jadi ya I hope so one day banyak banget tempat-tempat untuk anak-anak muda mau ngumpul, ngebicarain sesuatu, mungkin bikin apapun, karena bikin taman baca tuh sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan. Aku punya taman baca dan it's really hard, karena mungkin yang bergerak cuman sedikit, yang mau buat cuman saya sendiri. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak ide, semakin banyak effortnya, saya yakin itu pasti akan semakin besar. Itu sih. Oke, yang terakhir ini adalah apa pesan dan harapan KET sana bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar mereka meningkatkan kecakapan literasi mereka? Silakan KET dulu. Ya, mesti dari individunya. Individunya menyadari tidak membaca itu sangat bermanfaat untuk kita membangun kita punya knowledge, kepintaran gitu. Kalau saya sampai hari ini masih baca. Karena saya yakini membaca itu menambah pintar saya gitu. Dan penting sekali budaya baca itu terus diterapkan dari generasi muda. Dan itu yang menjadi bagian penting, mohon maaf, Indonesia kehilangan. Kalau kita bicara industri film, problemnya industri film di Indonesia adalah script writer, penulis. Betul? Nyambung. Ya kan, kenapa itu yang lemah di kita? Sedangkan kalau kita lihat, yang tadi saya namakan multi platform storytelling itu yang harus menjadi bagian penting sebagai tadi bola salju, tetapi sebenarnya intisarinya pertama itu tulisan. Tulisan ini yang harus ini. Sekarang kita di era
hanya baca judul. Ya, kalau kita bicara media-media juga sekarang semua terjebak di clickbait. Judulnya sensasional, orang baca. Tapi hanya tadi yang dibilang Sana, puzzle-puzzlenya nggak dibaca semua. Betul? Akhirnya cuma baca judul, bukan baca intisarinya. Akhirnya terframing, terjebak. Oh ini begini loh. Tanpa membaca the real story. Nah itulah kenapa sejak awal tadi saya bilang, kalau saya senang baca dan nonton. Kenapa? Kalau hanya nonton itu terlalu cepat. Kalau baca itu kita benar-benar memahami gitu. Nah itu yang saya rasa penting sekarang berkolaborasi BUMN, komunitas, racun kan tadi. Jadi BUMN, komunitas, racun berkolaborasi ya supaya tadi minat baca ini tetap tinggi dan juga inilah yang akan juga menghasilkan ekonomi baru untuk siapapun yang fokus di industri itu. Jangan takut gitu. Karena market kita gede banget dan ekonomi terus tumbuh. Nah, itu ya. Jadi ini kesempatan. Kita mau bicara hari ini, kalau ekonominya begini ya percuma gitu. Ini ekonomi tumbuh nih sampai 2045, sayang momentum itu hilang kalau kita nggak manfaatin. Saya sudah siapkan racun buat Kak Eto, nanti kita kirimkan setelah mendengar pandangan dari Sana, pesan dan harapan dari Sana. Kalau untuk literasi, untuk teman-teman yang di ruangan ini dulu aja yang masih bingung harus baca buku apa, kenapa saya harus baca buku, kemana minat baca saya, itu dimulai dari memulai rasa keponya dulu. Kepo, kenapa ada orang bisa suka baca? Kenapa ada orang membuat buku tentang seekor kucing? Kenapa ada penulis bikin buku tentang boneka yang bisa hidup? Jadi banyakin pertanyaan-pertanyaan kenapa, sampai rasa kepo itu akhirnya membuat teman-teman ikut kepo. Oh, gue coba deh cari satu buku gitu. Karena emang cuman butuh satu buku untuk membuat teman-teman jatuh cinta terhadap literasi. Jadi pesan aku, jangan capek untuk mencari jodoh kalian di literasi karena pasti ketemu. Ya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Sana, Kak Ete. Saya ingin meracuni Kak Ete dan Sana dengan koleksi buku-buku yang kami rekomendasikan dari Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Mudah-mudahan ada waktunya untuk baca. Oh oke. Oke. Ya, ini buat Sana racun. Semoga suka. Dan lalu ini koleksi buku rekomendasi dari yayasan kami untuk Kak Eto. Semoga ada waktunya untuk dibaca. Ini koleksi buku-buku pilihan dari penulis Indonesia. Dan tentunya kita juga sudah siapkan buku-bukunya Sana nih untuk diberikan kepada Kak Ete. Ini semua koleksi buku Sana udah kita siapkan. Banyak ya. Saya izin nggak ngantor seminggu. Baca buku. Oke, atas nama Sarina Jakarta Content Week 2021 disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya Laura Bangun Rinslu ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Erick Thohir dan Adinda Sana atas partisipasinya dalam diskusi ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa.
Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Selamat sore bagi Bapak Ibu para hadirin yang menemukan sebuah tas kotak coklat berwarna coklat. Mohon untuk dapat menghubungi panitia di belakang. Sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang menemukan sebuah tas berwarna coklat, tas kotak berwarna coklat, mohon untuk dapat bisa dikembalikan ke panitia di belakang. Terima kasih.
akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan yang menemukan tas ya. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta.
my Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.